Tapanuli Utara. Maju, berbudaya, berkelanjutan. Ibu guru sekalian, Selamat siang, Bu. terima kasih. Dalam rangka mendukung peningkatan mutu pelayanan pendidikan di Tapanuli Utara, kami keluarga besar SD 173307 Sipulta, Kecamatan Pagaran, saya Tiaman Utasoid sebagai kepala sekolah, guru, dan beserta tenaga administrasi akan memaparkan penyusunan dan pemaparan maklumat pelayanan sekolah di SD Negeri 173307 Sipulta. Di mana yang pertama adalah standar pelayanan sekolah, yaitu dasar hukum, prasarana atau fasilitas, di mana sarananya memuat meja dan kursi, alat perlengkapan kantor, alat tulis kantor, data mutu pendidikan, tempat penyimpanan dokumen, aplikasi dapodik, dan perpustakaan. Selanjutnya, kompetensi pelaksana. Berikutnya, pengawasan internal, jaminan pelayanan, keamanan, dan pelayanan. Dan terakhir adalah evaluasi kinerja pelaksana. Bagian kedua adalah pengelolaan pendidikan, di mana pengelolaan pendidikan bidang administrasi adalah proses kerjasama dalam memanfaatkan sumber daya, di mana sumber dayanya ada manusia, sarana, dan dana, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Berikut adalah ruang lingkup dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Pertama adalah administrasi kurikulum. Yang kedua adalah administrasi kesiswaan. Yang ketiga adalah administrasi kepegawaian. Dilanjut dengan administrasi sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana ini memuat pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan barang. Yang selanjutnya administrasi keuangan, yaitu perencanaan anggaran seperti dana BOS, di mana dimuat pembukuan, pelaporan, dan transparansi dana. Dilanjut dengan tata usaha. Yang terakhir adalah hubungan masyarakat atau humas. Bagian ketiga adalah implementasi digitalisasi sekolah dan pembelajaran, di mana implementasi digitalisasi sekolah dan pembelajaran adalah transformasi penggunaan teknologi untuk menciptakan pendidikan yang lebih bermutu, merata, dan interaktif. Di mana komponen utama digitalisasi sekolah adalah pembelajaran interaktif. Yang kedua, infrastruktur dan perangkat. Dilanjut dengan sistem manajemen pembelajaran. Dan selanjutnya adalah administrasi dan manajemen digital. Yang keempat adalah pengembangan sekolah. Pertama adalah pengembangan sekolah, di mana pengembangan sekolah itu adalah proses terencana dan sistematis untuk meningkatkan kualitas institusi pendidikan. Fokus utama dari pengembangan sekolah meliputi kualitas sumber daya manusianya, di mana sumber daya manusianya ini memuat pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua adalah manajemen dan tata kelola. Yang ketiga adalah fasilitas dan infrastruktur, di mana ini memuat pemenuhan ruang kelas, ada laboratoriumnya, dan fasilitas pendukung supaya lingkungan belajar yang kondusif. Yang terakhir adalah kurikulum dan kesiswaan. Yang kelima, program unggulan sekolah. Program unggulan sekolah adalah inisiatif khusus di luar kurikulum. Program unggulan yang paling umum dan sudah diterapkan di sekolah dasar adalah pertama, pengembangan karakter dan keagamaan, di mana pengembangan karakter dan keagamaan ini memuat ibadah, program pembiasaan berdoa dan membaca kitab suci atau Alkitab. Bagian B-nya pembinaan akhlak, kegiatan sosial, bakti sosial untuk menumbuhkan empati. Yang kedua yang telah dilakukan
dan sains atau STEM. Di mana literasi dan sains ini memuat A. Kelas literasi dan numerasi. Di mana ini kelas literasi dan numerasi merupakan gerakan membaca buku atau literasi dan bimbingan logika dasar matematika atau biasa disebut dengan numerasi. Bagian B-nya adalah pembelajaran berbasis proyek PJBL, di mana siswa diajak memecahkan masalah. Yang ketiga, kelas digital atau smart classroom, di mana memuat pengenalan teknologi dasar seperti penggunaan aplikasi presentasi edukatif atau coding dasar untuk anak. Yang keenam, mengenai program Setapayas, di mana Setapayas itu adalah akronim dari Siswa-siswi Tapanuli Utara Peduli Kebersihan Lingkungan dan Sekolah. Ini merupakan sebuah program inovasi dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter disiplin, peduli lingkungan, dan budaya hidup bersih sejak dini kepada para pelajar. Gerakan ini berfokus pada langkah nyata di mana setiap siswa diharapkan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya dan memiliki kebiasaan memungut sampah plastik di lingkungan sekolah setiap pagi sebelum memulai pelajaran atau aktivitas belajar. Di mana program ini juga mendorong siswa menjadi pelopor kebersihan di lingkungan masyarakat maupun keluarga masing-masing. Program Tapamaju, di mana program Tapamaju ini adalah program pendidikan unggulan pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yang memuat Maretong atau pandai berhitung, Majaha pandai membaca, dan Martorsa menarik atau berkesenian. Di mana program ini ditujukan untuk siswa tingkat SD dan SMP di seluruh kecamatan Tapanuli Utara untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Program ini difokuskan yang pertama Maretong, di mana bertujuan untuk mengasah kemampuan logika dan matematika. Yang kedua, Majaha, ini memperkuat budaya literasi dan pemahaman membaca. Yang ketiga, Martorsa, menumbuhkan bakat seni dan budaya lokal melalui kegiatan tari. Yang berikutnya mengenai prestasi peserta didik dan sekolah. Prestasi peserta didik dan sekolah adalah tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran, di mana mencakup akademis dan non-akademis. Prestasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah prestasi peserta didik. Yang pertama di bagian akademik, penguasaan pengetahuan yang dibuktikan dengan nilai rapot yang baik, kelulusan yang sempurna, serta pencapaian juara di ajang bergengsi seperti WSN atau istilah Olimpiade Sains Nasional. Di bagian B-nya non-akademik, di mana non-akademik ini memuat pengembangan bakat dan minat melalui ekstrakurikuler, meliputi olahraga, di mana olahraga ini memuat juara kompetisi lomba gerak jalan. Itulah yang telah kami capai. Yang kedua, prestasi dalam bidang seni. Prestasi tampil dalam pentas siswa telah meraih juara 3. Juara 3 lomba turi-turian. Baru yang berikutnya prestasi sekolah, di mana prestasi sekolah ini memuat akreditasi. Akreditasi ini adalah pencapaian nilai akreditasi unggul, di mana sekolah kami mendapat nilai B dari Badan Akreditasi Nasional atau BAN. Yang kedua adalah kinerja dan lulusan, di mana keberhasilan sekolah meluluskan siswa ke sekolah lanjutan pertama yang banyak diminati siswa.
Yang berikutnya data capaian akademik dan non-akademik. Capaian akademik di mana bagian siswanya diukur dengan hasil raport akademik. Yang kedua adalah guru, diukur melalui uji kompetensi guru atau UKG, di mana 99% guru PNS dan P3K di sekolah kami telah memiliki sertifikat pendidik. Yang kedua adalah capaian non-akademik, di mana di bagian siswanya ini fokus pada pengembangan bakat, minat, karakter. Bagian B-nya di sini merupakan guru, prestasi guru, di mana berupa kualifikasi karya ilmiah dan pengembangan media pembelajaran inovatif, serta keaktifannya di dalam KKG atau kelompok kerja guru. Yang ke-10 adalah permasalahan dan solusi yang telah dilakukan. Berikut adalah rangkuman permasalahan utama yang sering terjadi di sekolah beserta solusi konkret yang telah banyak diimplementasikan. Pertama, mengenai perundungan, bullying atau kekerasan. Solusinya, di sekolah kami telah membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK. Baru yang kedua, kurangnya motivasi dan hasil belajar siswa. Solusi yang kami tempuh adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran mendalam. Yang ketiga, kedisiplinan dan ketidakhadiran siswa. Solusi yang kami tempuh adalah menerapkan komunikasi proaktif dan kolaboratif antara wali kelas dan orang tua murid. Yang keempat, kondisi lingkungan dan fasilitas yang kurang mendukung, di mana solusi yang kami tempuh adalah mengadakan kampanye kebersihan, membentuk piket kelas. Yang kelima, adaptasi kurikulum seperti kurikulum Merdeka. Solusinya mengadakan pelatihan dan kelompok kerja guru atau KKG. Yang keenam, metode pembelajaran yang monoton. Ini ada permasalahan yang kami hadapi. Siswa mudah bosan karena guru masih menggunakan metode ceramah. Solusi yang kami tempuh adalah penerapan pembelajaran interaktif menggunakan media visual atau dengan IP. Ya. Yang ketujuh, rendahnya kemampuan literasi dan numerasi. Permasalahan yang kami hadapi adalah siswa sulit memahami bacaan dan operasi dasar matematika. Yang kami tempuh untuk memecahkan masalah ini adalah atau solusi yang kami laksanakan adalah menerapkan program bimbingan literasi khusus membaca 10-15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang ke-8, keterbatasan fasilitas dan media pembelajaran. Permasalahan yang kami dapatkan di sekolah adalah kurangnya sarana penunjang digital atau buku perpustakaan di sekolah. Nah, solusi yang kami tempuh untuk mencapainya itu atau memecahkan masalah tersebut adalah penempatan BOS reguler untuk digitalisasi kelas seperti pembelian proyektor. Demikianlah penyusunan dan pemaparan maklumat SD 173307 Sipulta. Terima kasih. Horas.